Ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk memandangkan panggilan haji, di sini terjadi dialog. Nabi Ibrahim berdialog. Ya Allah, suara kami tidak bakalan terdengar oleh mereka. Apa jawab Allah ketika terjadi seperti itu? Dialog seperti itu. Yang penting, kamu lakukan panggilan itu. Aku yang memperdengarkan kepada mereka. Di sini maha benar Allah. Sampai sekarang tidak seorang manusia muslim pun yang tidak paham bahwa haji itu wajib. Sampai sekarang tidak ada seorang muslim pun yang tidak mendapat panggilan. Karena dengan pengetahuan mereka, pengetahuan manusia terhadap wajibnya haji, itu berarti panggilan sudah datang, sudah nyampe. Cuma manusia beraneka ragam dalam menyikapi panggilan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ma darabuhu laka illa jadala. Bal hum qawmun khasimun. In huwa illa abdun an'amna alayhi wa ja'alnahu matalan li bani Israil. Walau nasha'u laja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun. Wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un. Wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un. Hadza siratun mustaqim. ولا يسدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون mencucung wa ati. Kalau tidak mencucung bukan tok, tak. Wa ati on itu tak. Tapi kalau tok mencucung wa ati. Inna Allaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Inna Allaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratun mustaqim. Hadza siratun mustaqim.
فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين صدق الله العظيم. Tafsir Al-Quranul Karim. Kita buka halaman 334. Oh, bukan. Halaman 335. Halaman 335 surah Al-Hajj ayat 26. 335 surah Al-Hajj ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz bawwa'na li Ibrahima makanal baiti an la tusyrik bi syai'a ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. Sadaqallahul azim. Wa idh bawwa'na li Ibrahima, dan ingatlah wahai Nabi Muhammad, ini firman Allah kepada Nabi. Wa idh bawwa'na, dan ingatlah wahai Nabi Muhammad, serta ingatkan seluruh manusia. Idh bawwa'na, ketika kami memberitahu atau menjelaskan, menunjukkan li Ibrahim, kepada Ibrahim. Apa yang ditunjukkan? Makanal baiti, tempat rumah. Maksudnya pondasi rumah. Yang dimaksud di sini adalah Baitullah. Seperti di awal kita sampaikan pada pertemuan sebelum ini, ayat-ayat yang dibaca, yang dikaji pada waktu kemarin, itu merupakan pendahuluan dari pembicaraan Allah tentang hal-hal yang berkaitan dengan ibadah haji.
pada ayat ini, pada pagi hari ini juga, itu sudah mulai masuk kepada inti-inti persoalan yang berkaitan dengan haji. Wa idbawa'na, dan ingatlah wahai Nabi Muhammad, serta ingatkan seluruh umat manusia apa yang diperintahkan untuk diingat dan mengingatkan. Idbawa'na, ketika kami memberitahu, kami menjelaskan tempat dan pondasi daripada bangunan Ka'bah, bangunan Baitullah. Ka'bah itu ada beberapa nama. Yang pertama Baitullah, yang kedua Baitul Atiq, rumah tua. Kenapa Baitullah dan Ka'bah itu disebut rumah tua? Karena yang membangun malaikat. Ketika Allah Subhanahu wa taala selesai membangun langit dan bumi, menciptakan langit dan bumi, kemudian Allah menciptakan Baitul Ma'mur namanya. Baitul Ma'mur itu rumah tempat ibadah ada di langit sana. Malaikat-malaikat yang di langit bertawaf di situ selama 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan oleh Allah. Malaikat yang di bumi protes, iri. Kok cuma malaikat yang di langit aja yang bisa tawaf, bisa beribadah. Malaikat yang di bumi kritik, merindukan, mendambakan agar supaya yang di bumi juga ada tempat bertawaf itu. Akhirnya malaikat yang di bumi diperintahkan oleh Allah untuk membangun sejajar menghadap dengan Baitul Ma'mur yang di atas. Jadi ini sejarah panjang Ka'bah itu. Jadi sangat kurang ajar kalau kemudian nggak usah ke sana, di Masjid Zaitun ini sudah tempat suci di Indonesia. Macam-macam. Jadi sejarah Ka'bah Baitullah itu seperti itu. Sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, sudah menciptakan Baitul Ma'mur, kemudian malaikat yang di bumi sangat mendambakan, iri sama malaikat yang di langit karena bertawaf selama 2000 tahun sebelum diciptakan Nabi Adam. Akhirnya telah membuat dibangun. Nah, proses pembangunannya ini yang pertama diciptakan oleh malaikat di bumi. Nah, kemudian sesudah itu Nabi Adam diciptakan, Nabi Adam yang terus merenovasi Ka'bah itu, Baitullah itu, Baitul Atiq itu, yang merenovasi. Kemudian Nabi Adam, kemudian dilanjutkan dengan putranya Nabi Sid. Nah, kemudian sesudah itu Nabi Ibrahim. Nah, kemudian sudah itu Amalikah dan Jurhum, kemudian sampai kepada Raja Fahad bin Sa'ud yang terus merenovasi bangunan Ka'bah itu sampai terjadi seperti sekarang ini. Jadi berproses. Mungkin kalau pertama kali diciptakan oleh malaikat itu kan nggak berpikir tentang seni, nggak berpikir tentang keindahan, yang penting berdiri mungkin seperti onggokan apa gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya Ka'bah itu menjadi lebih indah seperti yang sekarang ini. Nah, di Ka'bah itu ada yang namanya kiswah. Jadi selimutnya Ka'bah itu kiswah. Setiap 1 tahun diganti. Membuat kiswahnya itu saja sudah ratusan juta di Indonesia. Karena dari sutra, bahannya dari sutra. Jadi Ka'bah yang di Mekah itu sekarang sejajar dengan Baitul Ma'mur. Jadi ada sejarah panjang. Nah, pada satu ketika Ka'bah yang dibangun oleh malaikat, kemudian sebelum Nabi Adam merenovasi, itu terkena banjir. Kena banjir topan. Nah, kemudian rubuh, sehingga pondasinya tertutup dan diperintahkan untuk membangun kembali kepada Nabi Ibrahim. Nah, di sini kalimatnya menarik sekali ketika Allah berfirman wa idbawa'na. Ketika kami memberitahu, kami. Jadi bukan hanya Allah sendirian tapi kami. Siapa pihak kedua yang disebut di sini?
yaitu angin. Karena ketika Nabi Ibrahim itu kebingungan, mana ini pondasinya? Akhirnya Allah mengutus angin untuk membersihkan pasir-pasir yang menutupi pondasi itu. Akhirnya ketahuan juga bahwa pondasinya di situ. Dan dari situlah kemudian Nabi Ibrahim dengan bersama putranya membangun berdua, kemudian meninggikan Ka'bah itu. Membangun Ka'bah yang roboh karena di samping karena termakan usia, bahkan dibayangkan ya ribuan tahun. Termakan usia juga karena kena banjir, kemudian tertutup. Kata orang Madura itu tertutup belit, ya, ketutupan. Akhirnya Allah memerintahkan angin supaya dibersihkan itu. Oleh karenanya kalimatnya berbunyi wa iddawa'na, ketika kami memberitahu li Ibrahim kepada Ibrahim, maka anal baiti, tempat bangunan rumah, yaitu masjid yang dimaksud adalah Baitullah atau Ka'bah. Ka'bah disebut Ka'bah karena serupa dengan bentuk kubus, muka'ab. Jadi bangunannya itu serupa dengan kubus bersegi empat. Serupa dengan itu sehingga disebut Ka'bah. Baitullah, Baitul Haram, itu nama-namanya. Bapak, saudara-saudara, pada dua ayat ini Allah memerintahkan 4 hal. Yang pertama, memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membangun kembali Ka'bah yang sudah rubuh dan tertutup itu. Kemudian yang kedua, memerintahkan agar supaya di Ka'bah itu setelah dibangun jangan sampai terjadi persekutuan, mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Allah tusyrik bi syai'a. Kemudian yang ketiga, memerintahkan Nabi Ibrahim agar supaya menyucikan Ka'bah Baitullah itu dari segala bentuk kekafiran. Kekafiran, penyimpangan, pertumpahan darah yang kotor-kotor supaya disucikan. Oleh karenanya biaya untuk memerankan Nabi Ibrahim pada pemerintahan sekarang kerajaan Saudi itu ya cukup besar. Tapi pemasukannya juga sangat besar dari wisatawan itu, mulai dari yang haji sampai yang umroh. Kalah di dunia ini kalau soal wisatanya, pemasukannya dengan Saudi Arabia. Belum lagi ditambah dengan minyaknya. Itu yang ketiga. Yang keempat, memerintahkan Nabi Ibrahim supaya mengumumkan kepada seluruh umat manusia setelah bangunan Ka'bah itu selesai dilakukan, pekerjaan Ka'bah sudah selesai rampung dilakukan, kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan untuk mengumumkan kepada seluruh umat manusia tentang dibangunnya rumah untuk tempat ibadah, dan kemudian memerintahkan umat manusia untuk berhaji ke sana. Ini yang terkandung dalam 2 ayat. Wa iddawa'nya, dan ingatlah wahai Nabi Muhammad, serta ingatkan umat manusia iddawa'na tentang satu peristiwa, tentang satu kisah di mana kami memberitahu Ibrahim maka anal baiti, kepada tempat pondasi bangunan Ka'bah untuk dibangun kembali. Allah tusyrik bi syai'a, agar la tusyrik bi syai'a, jangan mempersekutukan engkau. Jangan mempersekutukan engkau bi, denganku, syai'an, dengan sesuatu apapun. Ulama berbeda pendapat. Apakah perintah kamu di sini kepada Nabi atau kepada Nabi Ibrahim? Mayoritas ulama tafsir itu mengatakan bahwa ini merupakan rangkaian daripada firman Allah kepada Nabi Ibrahim. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk membangun kembali pada pondasi Ka'bah atau Baitullah itu, kemudian memerintahkan Nabi Ibrahim jangan sampai mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu yang kedua, perintah yang kedua. Yang perintah yang ketiga, watahhir baitiya lit-taifina wal qaimina war ruk'is sujud. Watahhir, dan sucikanlah engkau wahai Ibrahim baitiya, rumahku ini,
Lit-ta'ifina, disucikan dari kekotoran, dari segala penyimpangan, segala kekafiran, segala berhala-berhala dan patung-patung. Dibersihkan, disucikan. Baiti, rumahku ini, lit-ta'ifina, bagi mereka yang beribadah tawaf, lit-ta'ifina, bagi mereka yang bertawaf, wal qa'imina war ruk'is sujud. 3 kalimat ini, qa'imina, ruka'i, ar-ruka' dan as-sujud, itu perlambang pekerjaan sholat. Karena ini yang paling utama, yang paling menonjol pekerjaan sholat itu. Al-qa'imina, orang yang berdiri, war-ruka', dan orang-orang yang berruku, as-sujud, dan orang-orang yang bersujud. Nah, 3 kata ini adalah perlambang bahwa itu pekerjaan sholat. Jadi bagi mereka yang tawaf dan bagi mereka yang melaksanakan sholat. Karena tawaf dengan sholat itu mirip-mirip. Sama harus dalam keadaan suci dan seterusnya. Itu perintah ketiga. Perintah keempat, wa'adzin, dan umumkanlah. Wa'adzin, dan umumkanlah. Adzan itu mengumumkan, itu memanggil. Wa'adzin, dan panggillah kamu wahai Ibrahim, finnasi, kepada manusia, bil haji, dengan melaksanakan haji. Ya'tuka, maka akan datang mereka manusia itu kepada tempatmu, tempat kamu berada, ini di Mekah, rijalan, baik dengan berjalan kaki, wala kulli dhamirin, dan menunggang unta yang kurus. Ya'tina min kulli fajjin amiq, ya'tina, niscaya mereka datang min kulli fajjin amiq, dari setiap penjuru amiqin, yang jauh, termasuk dari Indonesia, jauh. Dari 2 ayat ini ada 4 perintah. Yang pertama, membangun kembali Baitullah, Ka'bah itu. Kemudian yang kedua, jangan sampai terjadi persekutuan, mempersekutukan Tuhan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian yang ketiga, membersihkan dan menyucikan Baitullah, Ka'bah itu, untuk keperluan orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang sholat. Yang keempat, mengumumkan dan memanggil manusia bahwa sudah dilaksanakan pembangunan kembali Ka'bah, dan kemudian mewajibkan manusia, memanggil manusia untuk melaksanakan haji. Ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk memandangkan panggilan haji, di sini terjadi dialog. Nabi Ibrahim berdialog. Ya Allah, suara kami tidak bakalan terdengar oleh mereka. Apa jawab Allah ketika terjadi seperti itu, dialog seperti itu? Yang penting kamu lakukan panggilan itu. Aku yang memperdengarkan kepada mereka. Di sini maha benar Allah. Sampai sekarang tidak seorang manusia muslim pun yang tidak paham bahwa haji itu wajib. Sampai sekarang tidak ada seorang muslim pun yang tidak mendapat panggilan. Karena dengan pengetahuan mereka, pengetahuan manusia terhadap wajibnya haji, itu berarti panggilan sudah datang, sudah nyampe. Cuma manusia beraneka ragam dalam menyikapi panggilan itu. Yang pertama, mereka yang ingin, mampu, dan kemudian bergegas untuk melaksanakannya. Segera daftar, kemudian mempersiapkan diri. Ini kelompok yang pertama. Bagi kelompok yang pertama ini ada pesan serius dari agama, luruskan niat. Itu pesan yang pertama bagi yang sudah berkeinginan mantap, kemudian dia mampu, kemudian mempersiapkan diri, mendaftar dan sebagainya. Luruskan niat. Sejak azam. Azam itu niat yang pelaksananya masih tertunda, itu namanya azam. Kalau niat sekarang langsung dilaksanakan, itu niat namanya, bukan azam.
Jadi azam itu adalah keinginan yang kemudian pelaksanaannya masih tertunda beberapa waktu di masa yang akan datang, itu azam. Kan kemudian ada laju ngkui peseriari pese azam. Ya, pernah dengar begini. Pese azam, uang azam, artinya uang pergunakan untuk haji. Itu kelompok yang pertama menyikapi sampainya panggilan Nabi Ibrahim itu. Kelompok yang kedua berkeinginan mampu tapi ada aral. Sakit misalnya, sakit menaun misalnya. Jadi mampu, keinginan keras, keinginannya mampu, uangnya banyak, tapi ada aral karena sakit. Nah, bagi kelompok yang kedua ini ada dua cara yang bisa ditempuh agar supaya tetap mendapatkan keutamaan dan pahala haji. Yang pertama adalah dengan menggunakan haji badal. Mengongkos orang untuk melaksanakan haji atas nama dia. Dengan catatan atau dengan syarat yang diongkos ini orang yang sudah haji. Kalau belum haji kemudian diongkos ya enak. Dia melaksanakan hajinya sendiri, tidak untuk yang mengongkos. Jadi badal itu syaratnya yang katakan yang ambil bayaran itu ya harus yang sudah haji. Seperti istri saya dulu almarhumah itu kan maunya bareng saya 2011, tapi kemudian keduluan wafat hampir 1 bulan selisihnya. 1 tahun kok 1 bulan. Saya berangkat 2011, istri saya 2010 meninggal dunia. Saya badalkan kepada Sila Halimah. Sila ini yang rezeki. Ya bayar kepada Halimah. Cuma murah karena tetangga teman, murah bayarnya. Nah, kalau orang yang belum haji sama sekali kemudian ambil bayaran itu nggak benar, nggak sah hajinya. Karena dia wajibnya dulu yang dikerjakan. Nah, kalau wajibnya berarti untuk dirinya sendiri dong, bukan untuk yang bayar. Ini bagi kelompok kedua yang keinginannya keras, mampu tapi ada aral. Kelompok yang ketiga menyikapi panggilan itu, mereka yang mampu, kemudian kesempatan terbentang luas, tapi hati tidak tergerak. Mampu, punya uangnya, kaya, kemudian kesempatan terbentang luas, kesehatan, prima, dan sebagainya. Tapi hatinya tidak tergerak. Ada yang begitu. Ada yang karena takut. Kok gorong pak pesawat itu. Ada yang begitu itu. Ada yang begitu itu. Kok gorong. Karena mungkin sering melihat itu kapal jatuh itu. Akhirnya. Padahal kalau urusan mati itu di mana saja mati kalau sudah sampai ajalnya kan. Nah, malah di kamar tidur juga kalau sudah ajalnya nyampe mati. Di tengah jalan juga kalau sampai ajalnya mati. Kenapa harus takut-takut gitu? Nah, bagi kelompok yang ketiga ini dikhawatirkan akan mendapatkan murka ganda dari Allah. Apa saja murka ganda itu? Murkanya 2. Allah murka pada orang itu 2 kali. Yang pertama, mengingkari sampainya panggilan kepada dia. Padahal seperti di awal saya sebutkan, yang penting Ibrahim, kamu sampaikan panggilan itu. Aku yang memperdengarkan kepada mereka. Buktinya bahwa Allah sudah menyampaikan panggilan itu kepada semua manusia. Tidak ada manusia muslim pun yang tidak tahu bahwa haji itu wajib. Ya kan, semua muslim tahu. Itu artinya panggilan sudah nyampe. Nah, bagi yang kelompok ketiga ini dikhawatirkan mendapatkan murka 2 kali. Murka yang pertama itu tadi, mengingkari sampainya panggilan haji itu ke telinga mereka. Kemudian yang kedua, menutupi keengganannya untuk datang. Walaupun dia sudah merasa dan mengaku mendengar panggilan itu, tapi enggan, datang ke sana enggan. Tidak terdorong hatinya. Ini bagi kelompok ketiga. Nah, kelompok yang terakhir, kelompok keempat adalah tidak sedikit bahkan banyak sekali orang yang berkeinginan, tapi apa daya tangan tak sampai. Ya, inginnya sama sekali. Semua yang hadir ini saya rasa ingin semua kan untuk haji.
Tapi apa daya, tangan tak sampai. Apalagi sekarang ada waiting list ini. 17 tahun daftar sekarang. Kalau mungkin udah lebih lagi. Sudah bisa liburan mungkin tempat. 35. 30 tahun untuk 35 sekarang. Sudah naik. Masya Allah. Perkembangan terakhir yang saya tahu itu sekitar 17-an tahun. Sekarang sudah 35. Masya Allah. Jadi kalau sudah umur 40 sekarang tinggal nambah 35, berarti 75 tahun baru bisa berangkat. Tambah dak ingin itu. Tambah ingin. Akhirnya apa? Salurannya lewat umroh. Salurannya lewat umroh. Walaupun beda sih antara haji dengan umroh. Kalau haji itu semua sepakat, ulama-ulama dari semua madhab sepakat bahwa itu wajib fardhu ain bagi yang mampu, bagi yang istita'ah. Tapi untuk umroh ada khilaf. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah saja. Nah, Imam Syafi'i mengatakan wajib umroh itu bagi yang sudah berkewajiban haji. Jadi orang yang berkewajiban haji berangkat ke sana wajib umrohnya itu. Nah, imam-imam mazhab yang lain mengatakan sunnah saja. Nah, itulah Bapak 4 perintah yang dilakukan. Berbicara tentang haji ini, wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad tentang kewajiban haji itu bukan terletak di ayat ini. Bukan terletak di ayat ini. Karena ini perintah pertama kepada Nabi Ibrahim. Adapun kemudian perintah Allah kepada wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk kewajiban haji disebutkan kalau tidak salah di dalam surah Ali Imran ayat 96. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ya, ada. Coba baca. Wudi'a bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Terjemahnya, katakanlah Muhammad, benarlah segala yang difirmankan Allah, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan dia tidaklah termasuk orang yang musyrik. Nah, bukan itu. Bukan, salah. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Makkah atau Makkah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dan tidak memerlukan suatu dari seluruh alam. Ya, Allah tidak butuh siapa-siapa. Bahkan orang lain makhluknya yang butuh, siapapun butuh pada Allah. Termasuk orang mau ke haji ke Mekah itu tidak butuh Allah, tidak butuh, hanya untuk kepentingan manusianya sendiri. Jadi di situ disebutkan bahwa rumah pertama yang dibangun untuk beribadah itu adalah Ka'bah, Baitullah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Di situ ada ayat-ayat kebesaran Allah. Di antaranya adalah maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu kan kuburan. Jadi maqam Ibrahim bukan kuburan. Nah, di sini kan di Indonesia di Kali Baru makam, ntar ke makam kuburan.
Nah, di situ bukan kuburan, tapi bekas telapak kaki Nabi Ibrahim ketika berdiri meninggikan Ka'bah, membangun Ka'bah bersama anaknya, putranya Nabi Ismail. Nah, ayat itu menjadi kewajiban, hukum wajibnya haji. Itu turun pada tahun keempat dari hijrah. Jadi ketika Rasulullah sudah 4 tahun berada di Madinah, ayat itu turun. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatu maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Itu. Cuma walaupun wahyu itu turun pada tahun keempat, kaum muslimin Madinah baru pada tahun ke-9 bisa ke Mekah. Kenapa? Karena tidak diperbolehkan oleh orang-orang musyrik Mekah, terhalang oleh orang-orang musyrik Mekah. Oleh karenanya di ayat sebelumnya itu wa yasudduna, menghalang-halangi orang-orang datang ke Mekah. Nah, judul tema yang kemarin saya ngambil judul sudah sejak dulu orang menghalangi orang datang ke Mekah untuk beribadah. Nah, di Indonesia sudah ada yang menghalang-halangi orang mau datang ke Mekah, dihalang-halangi. Oh, di sini ruang tanah suci, mau ngapain harus ke sana. Ini sama dengan dulu sudah. Jadi tema kemarin YouTube kita itu sudah sejak dulu orang menghalangi datang ke Mekah untuk beribadah. Pada tahun ke-9 itu saja Rasulullah memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi Amirul Hajj. Rasulullah tidak berhaji pada tahun ke-9 itu. Nah, tahun keempat itu perintah wajib haji turun seperti itu yang dibacakan tadi. Kemudian pada tahun ke-9 baru kaum muslimin bisa berhaji karena tahun ke-8 ini penaklukan Mekah. Jadi Mekah sudah dikuasai kembali oleh kaum muslimin tanpa peperangan. Nah, pada tahun ke-8 Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah. Pada tahun ke-9 ini Rasulullah baru memberangkatkan kaum muslimin Madinah untuk berangkat ke haji yang dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar sebagai Amirul Hajj. Rasulullah baru pada tahun ke-10. Dan ini haji yang pertama dilakukan oleh Rasulullah dan sekaligus yang terakhir. Karena sekitar 3 bulan dari hajinya Rasulullah itu Rasulullah wafat. Jadi Rasulullah hanya haji 1 kali. Haji yang pertama dan sekaligus yang terakhir. Karena kemudian kurang lebih 3 bulan sudah itu wafat. Nah, ini Bapak, ini pengetahuan sejarah kita sehingga kita bisa membayangkan bagaimana perjuangan Rasulullah bersama kaum muslimin pada waktu itu. Jadi ngempet, walaupun sudah 4 tahun keempat turun kewajiban haji itu masih ditahan-tahan karena tidak diperkenankan masuk ke Mekah oleh orang-orang musyrik Mekah itu. Dihalang-halangi. Baru pada tahun ke-8 Mekah itu dikuasai kembali oleh kaum muslimin. Nah, kemudian pada tahun ke-9 Rasulullah mengutus Abu Bakar untuk menjadi Amirul Hajj dan membawa rombongan haji dari Madinah ke Mekah. Nah, Rasulullah sendiri hajinya pada tahun ke-10, tahun terakhir Rasulullah. Karena demikian, bagi mereka kelompok ketiga itu tadi yang enggan, ada ada kemampuan, ada kesempatan terbentang luas, Rasulullah mengancam dengan keras, man malaka zadan wa rahilatan tuballighuhu ila baitillahil haram wa lam yahujja falaysa lahu ya ayyamuta yahudiyan aw nasraniyan. Siapa yang memiliki kemampuan dan aman perjalanannya tapi dia tidak berangkat juga ke Baitullah untuk melaksanakan haji, Rasulullah mengancam, silakan mau mati apa saja, mau mati dengan cara apa saja, mau mati dengan cara Yahudi silakan, mau cara Nasrani silakan. Itu ancaman keras dari Rasulullah karena perintahnya sudah sangat jelas di situ. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bagi yang belum daftar segera daftar
bagi yang belum yang sudah daftar itu sambil berdoa. Nah, bagi yang kelompok kedua itu tadi dan kelompok keempat, bagi yang kelompok kedua kan dengan haji badal. Nah, kemudian cara yang kedua yaitu dengan sholat subuh berjamaah, kemudian duduk, tidak langsung pulang, tidak langsung pergi dari tempat duduknya. Jadi man sholat subha fi jama'atin thumma yajlisu yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syamsu thumma shalla rak'ataini kana ka ajri hajjatin wa umratin tammatan. Begitu sabda Rasul. Siapa yang sholat subuh 2 rakaat dengan berjamaah apa di masjid, apa di mushola atau dengan keluarga, berjamaah. Tsumma yajlisu, kemudian duduk dia, tidak langsung buyar. Assalamualaikum terus buyar, tidak seperti itu, tapi duduk. Yadkurullah, zikir kepada Allah. Nah, zikir ini macamnya, bisa dengan molang seperti ini, bisa dengan baca Al-Qur'an, bisa dengan baca sholawat. Yang penting duduk hatta tatlu asyam, sampai matahari terbit. Tsumma shalla rak'atain, sudah matahari terbit, sholat 2 rakaat. Nah, sholat 2 rakaat itu ada yang menyebutnya dengan sholat isyraq. Pernah dengar sholat isyraq? Nah, sholat isyraq karena terbitnya matahari. Ada yang mengatakan ini justru sholat duha. Jadi sholat subuh berjamaah, kemudian duduk zikiran, baca Al-Quran macam-macam. Nah, kemudian setelah terbit matahari, kemudian sholat 2 rakaat. Itu pahalanya sama dengan pahala haji dan umrah. Kata Nabi, tamatan, sempurna, tidak kurang sedikit pun. Sampai 3 kali Rasulullah, tamatan, sempurna. Bagi kelompok yang kedua itu sama kelompok yang keempat. Tapi kelompok yang ketiga tidak bisa menggunakan itu karena dia mampu, kesempatan terbentang luas, tapi karena enggan untuk nyampe ke sana. Bukan untuk kelompok yang ketiga. Ini hanya untuk kelompok yang kedua dan kelompok yang keempat itu tadi. Jadi mammalaka zadan wa rahilatan tuballighuhu ila baitillahil haram wa lam yahujja falaysa lahu ayyamuta yahudiyan aw nasraniyan. Mau mati dengan cara Yahudi silahkan, enggak mau tahu aku, kata Nabi, atau mati dengan cara Nasrani. Nah, itulah Bapak kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan haji. Kalau kita tidak diberi kesempatan haji, maka anak cucu kita mudah-mudahan nanti bisa melaksanakannya itu. Bisa melaksanakannya. Karena luar biasa, apa yang didapat di sana tidak didapat di tempat lain. Misalnya sholat di Masjidil Haram, itu pahalanya 100.000 kali dengan sholat di Masjid Ar-Raudhah. 100.000, Masya Allah. Nah, kemudian karena begitu, kemudian ada orang bongkok, diajak untuk ke masjid, enggak usah, saya sudah 100.000 di sana, sudah 100 kali, 1.000 kali, 100.000 kali, kat mangkat. Tidak begitu cara memahaminya pas Jumat. Ya. Nah, belum lagi di Madinah. Di Madinah tidak sampai 100.000, tapi ada yang hadis riwayat mengatakan 10.000, ada yang meriwayatkan 1.000 kali. Walhasil itu banyak keistimewaan di sana yang tidak bisa didapat di tempat lain. Ziarah ke pasarian Rasulullah, tidak ada. Pasarian Rasulullah hanya satu di situ, di Madinah, di Raudhah. Bukan Ar-Raudhah ya, tapi di Raudhah. Di kubah hijau itu, di Raudhah. Nah, kalau di sini Ar-Raudhah ada alnya. Kalau di sana makam Rasul itu bukan Ar-Raudhah tapi Raudhah. Sekarang sudah mulai berdatangan ini jemaah haji Banyuwangi. Di sini yang dekat ini ada Haji Rusdi dengan istrinya. Ada yang sudah nyampe sana? Belum. Tapi jangan sesudah ini, belum masak di sana. Nah, mungkin masih belum bangun orangnya. Baik, kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.
kalamun qadimun la yamullu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi 'inda jahli wa khirati faya rabbi mati'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa salli wa sallim ya ilahi ala nabi wa alin wa ashabin bihim nil tubuyati wa ya rabbi zidni bihi ilman wa hikmatan bijahin nabi man ja'ana bil hidayati wa ya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah fa ya rabbi irhamni bihusni khatimati alaihi salatullahi thumma salamuhu wa alin wa ashabin bihim nil tuhajati. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.